Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya membawa Anda merenungkan firman Tuhan yang saya petik di Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Dan pada renungan kali ini saya mengambil suatu tema, yaitu tetaplah setia. Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan belajar firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya apapun yang kami pelajari, ianya menjadi kekuatan bagi kami, dan kami dapat fahami dengan mudah melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Bapa di surga, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbalik kepada tema, yaitu tetaplah setia. Saya mau menggambarkan sebuah perasaan ibu bapa. Perasaan ibu bapa sebagai orang tua pasti hancur apabila melihat anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh mereka bukan menjadi orang yang baik dan taat setia kepada ibu bapanya, tetapi melawan ibu bapanya apabila mereka semakin meningkat dewasa. Semua ibu bapak sangat mengharapkan anak-anaknya dapat menyayangi ibu bapak mereka dan menuruti apapun yang diajarkan oleh ibu bapak mereka dalam hal kebaikan. Sebab inilah yang diharapkan oleh setiap ibu bapak kepada anak-anaknya. Demikian pula dengan Allah yang telah menyelamatkan kaum Israel dari perhambaan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Bahkan Allah menebus mereka dengan belas kasih-Nya. Allah menganggap mereka sebagai umat-Nya. Mereka juga dianggap sebagai anak-anak yang tidak melakukan kejahatan. Dan ini kita dapat baca di dalam ayat yang ke-8. Di mana inilah harapan Allah kepada umat Israel pada ketika itu, di mana umat Israel yang Tuhan maukan adalah mereka menjadi umat yang baik. Tetapi perhatikan ayat yang ke-10. Sebagai umat yang taat dan setia kepadanya, namun umat Allah justru memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Mereka mengingkari Tuhan mereka. Mereka tidak mendengarkan Tuhan mereka. Mereka telah melupakan janji keselamatan dan penyertaan yang Allah berikan.
Sebab itu Allah sedih dan maukan umatnya kembali kepadanya. Karena itu Allah menegur dan memberikan pengajaran kepada umat Israel. Dan ketika umat Israel berada dalam kesusahan dan kesesakan, umat Israel teringat kembali kepada pertolongan Tuhan pada zaman ketika Allah menyertai mereka dengan perantara Nabi Musa yang membawa mereka keluar dari dikejar oleh tentara Mesir. Di mana ketika itu Musa membela Laut Teberau sehingga mereka dapat berjalan melewati Laut Teberau itu dengan selamat. Dan itu adalah penyertaan Tuhan kepada umat Israel ketika itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi umat Israel adalah umat yang cukup degil. Ketika umat Israel di dalam kesusahan, barulah mereka mencari di manakah Allah mereka. Tetapi di waktu mereka dalam kesenangan, mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa Allah mereka yang pernah membantu, menolong mereka. Dari kesusahan dan kesengsaraan umat Israel lah mereka mula menyadari berbagai hal yang terjadi bukanlah karena Tuhan, tetapi merupakan akibat daripada kesalahan mereka sendiri. Dan kemudian barulah umat Israel kembali dan berbalik kepada Allah. Dalam firman Tuhan kali ini di Yesaya 63 ayat 7-14 ini, Nabi Yesaya juga mengakui dosa-dosa Israel. Ia berdoa kepada Tuhan memohon pembebasan mereka dari hukuman dan memohon penebusan yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian Allah menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun Allah mengajar, menegur umat Israel, tetapi Allah menyatakan sekali lagi bahwa Dia tidak akan meninggalkan umatnya. Dia hanya mau membentuk, menegur umat Israel supaya mereka sadar bahwa ada Allah yang begitu mengasihi mereka. Allah mahukan mereka menerima keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Dan Allah mahukan supaya umatnya tetap setia sampai selama-lamanya. Oleh yang demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita belajar untuk tetap dan setia kepada Tuhan. Allah ingin berkenan menyatakan dirinya melalui umatnya yang setia dan hidup kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuat satu tekad ataupun target dalam diri kita sendiri sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita targetkan suatu perkara saja yang kita coba konsistenkan setiap hari. Contohnya doa. Mari kita bermula dengan perkara yang kecil. Dan apa kata Alkitab? Selebihnya Tuhan akan tambahkan kepada kita perkara-perkara yang besar jika kita berjaya melakukan perkara-perkara yang kecil. Mari kita mulakan dengan doa yang konsisten setiap hari. Saudara, banyak bahan doa yang kita boleh berdoa. Contohnya berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk sahabat-sahabat kita, berdoa untuk gereja, pembangunan gereja, kerohanian, kesatuan anggota, dan lain-lain. Dan kita boleh dapat mendoakan orang yang sakit. Kita mendoakan pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan. Saudara, mari kita mulakan dengan hal yang kecil, karena doa dianggap sebagai suatu hal yang kecil, tapi tidak sekecil mana juga. Tetapi biarlah kita bermula dengan suatu perkara. Kita tidak perlu memikirkan perkara-perkara itu dan ini, tetapi kita coba buat satu hal yang konsisten kita buat dalam setiap hari. Maka pasti kita akan merasa bagaimanakah Tuhan begitu mengasihi kita. Semoga apa yang kita sudah belajar hari ini, kita sudah renungkan hari ini, memberkati Anda dan saya. Tuhan memberkati.